Halo Halo semua, semua, kenalin nama aku Angelina Kristiwawar. kenalin nama aku Karin Puspita Sarichan. Saya Kendi Morentiakuan. Saya Genta Fadrul Fatah. Saya Alsa Dwi Cahya. Selamat datang di podcast kami. Kenalin, kami dari kelas X IPA 1 kelompok 6. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan membahas tentang pergaulan, yang dimana konsep dari pergaulan itu sendiri lahir dari hal yang positif. Selamat mendengarkan. Nah, sebelumnya kita cari dulu apa sih pergaulan sehat itu? Iya, kan setiap orang pasti ingin terlibat dalam pergaulan yang sehat. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pergaulan sehat itu. Jadi, pergaulan sehat itu adalah proses interaksi antara individu dengan individu lain maupun kelompok yang berlangsung secara normal dan positif tentunya. Oh iya, pergaulan sehat ini juga punya beberapa prinsip loh. Pengen tahu kan apa aja? Nah iya, sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa prinsip pergaulan sehat agar pergaulan dapat berjalan sesuai yang kita harapkan. Untuk prinsip yang pertama, saling menyadari bahwa semua orang itu saling membutuhkan. Manusia harusnya saling membantu dan menutupi kekurangannya masing-masing dengan kelebihan yang kita punya. Lalu untuk prinsip yang kedua, hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Hubungan yang baik adalah hubungan yang saling menguntungkan. Saya yakin kita tidak suka dirugikan, demikian juga sebaliknya. Prinsip yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Prinsip yang keempat, tidak berprasangka buruk. Dan prinsip yang kelima, saling memahami perbedaan. Apa yang kita rasa cocok untuk diri kita, belum tentu cocok untuk orang lain. Dan apa yang kita pikir benar untuk kita, belum tentu juga benar untuk orang lain. Lalu prinsip terakhir yang keenam yaitu saling memberikan nasihat. Teman yang baik adalah teman yang selalu mengajak kita ke jalan yang benar. Nah, jadi seperti itu prinsipnya teman-teman. Tahu nggak sih kalian, pergaulan juga ada yang tidak sehat loh, yang tentunya punya dampak. Gimana nih Ken? Jelasin dong. Oke, jadi pertama kita harus tahu dulu dong apa itu pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat adalah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan tersebut, sehingga biasanya mengarah pada hal-hal yang negatif bagi kehidupan individu yang terlibat di dalamnya. Dan bisa juga diartikan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang yang telah melampaui batas dari aturan yang umum berlaku di masyarakat. Terus gimana sih caranya kita tahu itu pergaulan tidak sehat? Jadi ada beberapa ciri nih dari pergaulan tidak sehat. Biasanya itu suka menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Terus sering juga menghalalkan segala cara termasuk menggunakan jalan yang salah. Terus juga ada rasa ingin untuk mencoba dan merasakan hal-hal yang negatif. Perubahan pikiran yang mengarah pada hal-hal negatif. Bergaul dengan kelompok-kelompok yang tidak memperdulikan nilai dan norma dalam masyarakat. Mudah mengalami kegelisahan yang akhirnya mendorong seseorang untuk menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba atau alkohol untuk menenangkan diri. Orang tersebut juga biasanya tidak sabaran dalam melakukan segala hal, emosional atau mudah terbawa emosi, dan selalu ingin melawan serta rasa malas. Jadi ada beberapa faktor nih yang menyebabkan seseorang itu bisa terjerumus ke pergaulan tidak sehat. Yang pertama itu dari keluarga atau orang tua yang tidak harmonis. Jadi anak itu biasanya terjerumus ke pergaulan yang tidak sehat bisa disebabkan karena anak sering melihat orang tuanya bertengkar, atau dia merupakan anak broken home, atau juga karena kurang kasih sayang dari orang tua. Anak akhirnya melampiaskannya dengan berbuat ulah agar bisa diperhatikan oleh orang-orang sekitarnya. Yang kedua itu lingkungan yang berpengaruh negatif. Jadi seseorang yang tumbuh di lingkungan yang negatif atau tidak sehat, misalnya di lingkungan yang banyak preman tuh. Nah, maka besar kemungkinan nih dia akan tumbuh dengan kepribadian yang mengikuti orang di sekitarnya, yaitu si preman tersebut. Yang ketiga bisa melalui media massa. Kan sekarang ini banyak konten-konten tidak sehat, kayak konten yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan sara. Konten-konten ini juga sekarang semakin mudah diakses oleh semua orang, sehingga dapat dengan mudah mempengaruhi seseorang terjerumus ke dalam pergaulan tidak sehat. Yang keempat, kurangnya pendidikan nilai-nilai dan norma. Jadi dengan kurangnya pendidikan nilai sosial dan norma sosial bisa menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan mana yang benar dan salah, atau hal yang baik dan buruk. Akibatnya, ketika seseorang berada dalam masalah, dia akan gelap mata dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku tersebut. Jadi yang kelima itu lemahnya pemahaman agama.
Jadi seseorang yang tidak mempunyai keyakinan dalam hidupnya akan lebih mudah terseret ke jurang pergaulan tidak sehat karena hatinya mudah goyah dan terpengaruh. Nah, dari pergaulan tidak sehat ini juga memberikan beberapa dampak bagi individu loh. Misalnya menyebabkan seseorang bertindak tidak sesuai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi biasanya itu dia mendapat kencaman bahkan dibenci oleh masyarakat di sekitarnya. Yang kedua itu menurunnya kesehatan. Jadi biasanya seseorang yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan tidak sehat akan mengonsumsi alkohol dan obat-obat terlarang. Yang ketiga itu mengakibatkan ketergantungan. Ini biasanya terjadi pada seseorang yang sering mengonsumsi obat-obat terlarang. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas. Karena seseorang yang terjerat pergaulan tidak sehat dapat dengan mudah tergoyahkan untuk melakukan tindakan kriminalitas, misalnya itu mencuri. Yang kelima itu bisa menyebabkan menurunnya prestasi. Karena seseorang yang sudah terjerat pergaulan tidak sehat tidak akan lagi memperdulikan prestasi, apalagi masa depan mereka. Yang keenam itu meregangkan hubungan keluarga. Ini bisa merupakan penyebab sekaligus dampak pergaulan tidak sehat, karena ketika keluarga tidak harmonis, maka seseorang itu mudah banget terjerat pergaulan tidak sehat, begitupun sebaliknya. Yang ketujuh itu bisa menyebabkan penyakit. Ini biasanya terjadi pada mereka yang sering melakukan seks bebas atau sering berganti-ganti pasangan seks. Jadi penyebaran penyakitnya itu misalnya penyebaran HIV atau AIDS. Jadi jangan ada yang mau bergaul secara tidak sehat ya, bahaya soalnya. Nah, betul tuh. Oke, di masa pandemi ini perlu kita ketahui beberapa tips bergaul secara sehat. Apa aja nih, Gen? Sosialisasi itu kan salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Tapi masa-masa sekarang ini semua orang harus jaga jarak sampai diam di rumah gitu. Nah, ini ada cara biar kita bisa bersosialisasi di tengah masa-masa pandemi sekarang ini. Untuk yang pertama, kita bisa teleponan sama keluarga ataupun teman. Besar kemungkinan juga mereka yang lagi isolasi diri juga butuh teman untuk sosialisasi. Terus yang kedua ada kegiatan secara daring. Sekarang kan banyak aplikasi yang memungkinkan video call langsung sekaligus banyak orang gitu. Terus juga ada yang bisa meet virtual. Jadi kita bisa kayak nonton bareng kah atau lainnya gitu. Terus yang ketiga kita ya untuk mengisi waktu luang gitu, kita bisa main game. Kadang juga ada yang pakai fitur chat kan di game gitu. Terus yang terakhir kita bisa main medsos yang jelas itu ya. Medsos kan banyak kita bisa interaksi secara luas gitu. Yang penting kita bisa memakainya secara bijak, ya kita bisa dapat sisi positifnya gitu. Iya, jangan lupa pahami tips-tipsnya ya. Oke, dari pembahasan kami sebelumnya, ternyata pergaulan itu berkaitan juga dengan COVID-19 ini. Kira-kira apa aja ya? Jadi, pada kondisi pandemi seperti sekarang ini, konsep pergaulan sehat yang perlu dilakukan adalah melakukan pergaulan yang mengarah terbentuknya kepribadian positif dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Contohnya adalah mengerjakan tugas bersama melalui aplikasi Zoom atau jika memang harus bertemu secara langsung, tidak lupa menggunakan masker dan menjaga jarak. Kami rasa cukup sekian pembahasan kami. Terima kasih. Saya Alsa. Saya Angel. Saya Candy. Saya Karin. Saya Genta. Pamit Pamit undur diri.